Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Michael duduk termenung di kursi bandara internasional, menatap kosong ke arah pesawat yang sebentar lagi akan membawanya terbang jauh ke Timur Tengah. Di tangannya, ia menggenggam paspor Amerika miliknya dengan kuat, seolah sedang memegang sebuah misi besar yang sudah lama ia yakini sebagai kebenaran. Di wajahnya, tampak keyakinan yang begitu kokoh, namun di dalam hatinya, tersimpan kesombongan yang tak pernah ia sadari. Sejak muda, Michael dibesarkan dengan keyakinan kuat terhadap agamanya. Namun, bukan hanya yakin, ia juga terbiasa memandang agama lain dengan pandangan merendahkan. Ia tumbuh dengan cerita-cerita yang membuatnya yakin bahwa Islam adalah agama yang keras, menakutkan, dan jauh dari kasih. Tanpa pernah benar-benar mengenal, tanpa pernah benar-benar membaca, ia langsung menilai dan menghakimi. Dari situlah muncul keinginannya. Ia ingin menyebarkan ajarannya ke negara yang mayoritas warganya beragama Islam, bahkan jika itu berarti harus memurtadkan orang-orang di sana. Ketika tawaran menjadi misionaris ke Arab Saudi datang, Michael menerimanya dengan penuh kebanggaan. Ia merasa seolah diberi kehormatan untuk menyelamatkan orang-orang yang menurutnya berada di jalan yang salah. Ia merasa paling benar. Ia merasa paling suci. Ia merasa hidupnya akan menjadi besar jika berhasil mengubah keyakinan orang di negeri yang sangat menjunjung tinggi Islam itu. Ini kesempatan besar, gumamnya penuh semangat. Aku akan membuktikan bahwa aku kuat. Aku akan membuktikan bahwa keyakinanku benar. Aku akan membawa banyak orang pada keyakinanku. Beberapa orang di sekitarnya menatapnya sekilas. Namun Michael tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah misi, target, dan ambisinya. Tidak sedikit pun terlintas dalam pikirannya bahwa manusia memiliki hak, pilihan, dan keyakinan yang patut dihargai. Tidak ada rasa hormat, yang ada hanya keinginan untuk mengubah dan menguasai hati orang lain. Pesawat akhirnya tinggal landas, memutus jarak antara Michael dan tanah kelahirannya. Awan-awan putih berbaris di luar jendela, langit biru membentang luas, seolah menjadi saksi perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun Michael tidak menyadarinya. Ia tidak tahu bahwa tujuan perjalanannya bukan hanya mengubah orang lain, tetapi justru Allah akan mengubah dirinya. Setibanya di Arab Saudi, Michael langsung disambut suasana yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Bukannya melihat ketegangan atau ketakutan seperti yang sering ia dengar, ia justru melihat masyarakat yang hidup teratur. Ia melihat senyum di wajah orang-orang, sopan santun yang tulus, dan ketenangan dalam setiap langkah mereka. Namun Michael berusaha menutup mata. Baginya, itu hanya penampilan luar. Ia tetap meyakinkan dirinya bahwa orang-orang ini harus diselamatkan. Hari pertama ia berjalan menyusuri jalanan kota, ia mendengar lantunan azan yang menggema begitu indah dari kejauhan. Suara itu begitu lembut, namun menyentuh. Sejenak langkahnya terhenti tanpa sadar. Ada sesuatu yang terasa menyentuh di dalam hatinya, meski ia berusaha mengabaikannya. Aku tidak boleh goyah, gumamnya pelan sambil memalingkan wajah. Ini hanya suara, tidak ada artinya. Ia terus melangkah, menyembunyikan rasa yang sebenarnya sempat menyentuh hatinya. Di sebuah sudut kota, Michael melihat orang-orang bergegas ke masjid dengan wajah tenang dan penuh keyakinan. Tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan. Hanya ada ketenangan yang sulit ia mengerti. Beberapa anak kecil ikut berlarian mengikuti ayahnya, seolah ikut merayakan momen itu bersama. Michael menghela napas pendek. Mengapa mereka terlihat begitu yakin? Bisiknya dalam hati. Tetapi lagi-lagi, ia menolak memahami. Hari-hari awalnya di Arab Saudi, ia isi dengan menyusun rencana. Ia bertemu beberapa orang asing, berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki niat sama dengannya, dan selalu merasa paling hebat. Bahkan, ketika ada orang yang mencoba menjelaskan tentang Islam secara lembut, Michael menepisnya begitu saja. Aku sudah tahu siapa kalian, ucapnya suatu kali pada seseorang yang dengan baik hati mencoba menjelaskan tentang kehidupan di sana. Aku tidak perlu memahaminya.
Aku hanya perlu menjalankan tugasku. Namun sebesar apapun kesombongan, kehidupan memiliki cara sendiri untuk menyentuh hati seseorang. Dan Allah memiliki cara paling halus, paling lembut, namun paling kuat untuk mengguncang hati yang paling keras sekalipun. Suatu hari, Michael bertemu dengan seorang pria bernama Abdullah. Meski saat itu hanya sekilas dan singkat. Pertemuan itu tidak begitu berarti bagi Michael saat itu. Abdullah hanya menyapa ramah, menawarkan bantuan saat Michael sedikit kesulitan memahami arah jalan. Abdullah berbicara dengan sopan, tidak menggurui, tidak menghakimi, hanya menunjukkan keramahan tulus. Michael sempat bingung, karena ia terbiasa mendengar bahwa Muslim itu keras, kasar, dan menakutkan. Namun yang ia lihat saat itu justru kebalikannya. Ternyata mereka tidak seperti yang kubayangkan. Batinnya mulai bergumam. Namun lagi-lagi, ia menepis perasaan itu. Tidak, ini hanya kebetulan. Tetap fokus pada misi. Meski begitu, sesuatu sebenarnya mulai bergerak di dalam hatinya. Tidak besar, tidak langsung mengubah segalanya. Tetapi sebuah retakan kecil pada tembok kesombongannya mulai muncul. Allah sedang menyiapkan sesuatu, dan perjalanan baru Michael sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, Michael duduk sendirian di kamar penginapannya. Lampu kamar menyala temaram, menyisakan suasana sepi yang begitu terasa. Ia menatap keluar jendela, melihat kota yang tenang, melihat masjid yang kokoh berdiri, dan mendengar samar lantunan bacaan Al-Quran dari kejauhan. Ada ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hidup mereka tampak tenang. Mengapa? Gumamnya pelan. Apa yang membuat mereka begitu yakin pada keyakinan mereka? Dadanya terasa sedikit berat. Bukan karena sakit, tetapi karena pertanyaan-pertanyaan yang mulai bermunculan di hatinya. Sebagian dirinya masih keras, masih menolak, masih merasa paling benar. Namun sebagian lainnya mulai bertanya, mulai ragu pada kesombongannya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Michael tidak merasa sehebat biasanya. Ia mulai merasakan bahwa mungkin ada sesuatu di dunia ini yang tidak sepenuhnya ia pahami. Namun alih-alih menghadapi perasaan itu dengan jujur, ia justru kembali berusaha memperkuat egonya. Tidak, katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Aku datang untuk misi. Aku tidak boleh goyah. Aku harus kuat. Aku harus membuktikan bahwa aku benar. Ia tidak tahu bahwa Allah sedang menuntunnya, bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk menyelamatkannya. Ia tidak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Ia tidak tahu bahwa perjalanan yang ia anggap sebagai perjuangan untuk mengubah orang lain, justru akan menjadi perjalanan terbesar dalam hidupnya untuk mengubah dirinya sendiri. Dan semua itu akan dimulai dari sebuah ujian yang tidak pernah ia duga. Hari-hari pertama Michael di Arab Saudi berjalan dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia datang dengan niat dan keyakinan yang ia anggap mulia, bahkan merasa seolah memiliki misi besar yang membanggakan. Namun dunia yang kini ia lihat dengan matanya sendiri, mulai membuat langkahnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Hatinya mulai digoyahkan oleh kenyataan yang berbeda jauh dari prasangka buruk yang selama ini ia peluk erat. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sempurna, Michael selalu terbangun oleh lantunan azan subuh yang terdengar jelas dari jendela penginapannya. Suara itu tidak keras memekakan telinga, namun lembut dan penuh penghayatan, seolah mengetuk pintu hatinya pelan-pelan. Pertama kali mendengarnya, ia sempat merasa terganggu. Namun semakin hari, ia tak bisa memungkiri bahwa ada ketenangan aneh yang merayap di dalam dadanya setiap kali suara itu terdengar. Ia sering duduk diam di tepi ranjang, menatap langit yang masih remang-remang, lalu mendengarkan azan itu sampai selesai. Hatinya tidak mengerti apa yang dilantunkan, namun jiwanya merasakan sesuatu yang tak bisa ia definisikan. Kenapa suara ini terasa damai? Gumamnya pelan, namun setelah itu ia selalu buru-buru menggelengkan kepala, seolah menepis perasaan yang mulai tumbuh secara halus di dalam dirinya. Tidak, ini hanya budaya mereka. Aku tidak boleh terbawa suasana. Namun setiap hari, Michael semakin sulit berbohong pada dirinya sendiri. Kehidupan umat muslim yang ia lihat di sekelilingnya terlalu nyata untuk diabaikan. Ia menyaksikan langsung bagaimana orang-orang berjalan dengan tenang, saling menyapa dengan senyum tulus, dan saling membantu tanpa pamrih. Tidak ada kebencian,
Tidak ada wajah penuh amarah, seperti yang dulu sering ia dengar dari cerita-cerita yang menyesatkan. Suatu siang, Michael sengaja berjalan menyusuri kawasan pasar tradisional. Di sana, ia melihat kehidupan masyarakat yang sangat hidup. Para pedagang tersenyum ramah. Anak-anak berlarian ceria. Orang tua berbicara dengan lembut. Ketika Michael kesulitan memahami harga dan menukar mata uang, bukannya dipersulit, justru ia dibantu dengan sabar. Ada seorang penjual yang bahkan menolak ketika Michael ingin membayar lebih sebagai bentuk terima kasih. "No, brother. Cukup segitu," ucap pria itu sambil tersenyum. "Kami hanya ingin kamu merasa nyaman di sini. Kamu tamu, dan tamu harus dihormati." Michael terdiam lama. Kata, "dihormati," masih terputar-putar di kepalanya. Selama ini, ia menganggap dirinya datang sebagai pembawa kebenaran. Tapi ternyata, dialah yang mendapatkan perlakuan paling manusiawi dan paling hangat. Namun takdir Allah tidak berhenti di situ. Di hari yang sama, langkah kaki Michael membawa dirinya kembali bertemu dengan pria yang sebelumnya hanya sebentar ia jumpai. Seorang pria berwajah teduh, berpakaian sederhana, dengan tatapan mata yang menenangkan, Abdullah. Saat itu Michael tengah kebingungan mencari jalan pulang menuju hotelnya. Peta di ponselnya tidak banyak membantu. Sementara panas matahari membuat dirinya semakin lelah. Wajahnya memerah, langkahnya melemah, dan rasa cemas mulai menyelimuti hatinya. Tiba-tiba sebuah suara lembut menyapanya. "Assalamualaikum," ucap Abdullah dengan suara pelan namun penuh kehangatan. Michael menoleh. Ia mengenali wajah itu. Pria yang beberapa waktu lalu sempat membantunya. Abdullah tersenyum ramah. "Kamu terlihat kebingungan. Apakah kamu baik-baik saja?" Michael menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk kecil meski jelas terlihat ia tidak baik-baik saja. "Aku, sepertinya tersesat. Aku tidak bisa menemukan jalan kembali," jawab Michael dengan suara kelelahan. Tanpa ragu, Abdullah mendekat. Ia melihat peta di ponsel Michael, lalu menunjuk arah yang benar. Namun setelah itu, ia tidak hanya memberikan petunjuk. Dengan ketulusan hati, ia berkata, "Aku akan mengantarmu. Tidak jauh dari sini. Lebih baik berjalan bersama, daripada kamu kebingungan sendirian." Michael terdiam. Ia tidak mengenal Abdullah dengan baik. Ia bahkan datang ke negeri ini dengan niat yang bertolak belakang dengan keyakinan pria di depannya. Namun siapa sangka, justru pria muslim inilah yang menolongnya tanpa syarat. "Kenapa? Kamu begitu peduli padaku?" tanya Michael lirih dalam perjalanan mereka. Abdullah tersenyum, tatapannya tulus. "Karena kamu manusia. Karena kamu tamu kami. Dan dalam ajaran kami, membantu orang lain adalah bagian dari keimanan. Kami tidak memilih siapa yang layak ditolong. Kebaikan harus diberikan kepada siapapun." Kalimat itu sederhana, namun terasa begitu dalam. Seakan masuk ke dalam hati Michael tanpa penghalang. Ia tidak mendengar kata paksaan. Ia tidak mendengar ajakan memeluk Islam. Ia hanya mendengar kebaikan. Hanya merasakan ketulusan. Sepanjang perjalanan, Abdullah tidak banyak bicara hal sensitif. Ia hanya bertanya ringan. Apakah Michael nyaman tinggal di Arab Saudi? Apakah ia punya kesulitan? Apakah ada yang bisa dibantu? Semua ucapannya lembut, santun, dan penuh rasa hormat. Saat hampir tiba di hotel, Abdullah berhenti. Ia menatap Michael dengan senyum hangat. "Aku senang bisa membantumu hari ini. Semoga Allah selalu menjagamu." Michael terdiam. Tenggorokannya terasa kering. Ada keharuan yang tiba-tiba muncul tanpa ia sadari. "Kamu tidak tahu siapa aku. Kamu tidak tahu apa niatku datang ke sini. Tapi kamu tetap menolongku tanpa ragu." Abdullah tersenyum lebih hangat. "Kami tidak menilai orang dari masa lalunya. Kami hanya melihatnya sebagai sesama manusia. Dan selama aku bisa membantu, maka itu adalah ibadah bagiku." Michael tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Hatinya terasa penuh. Ada sesuatu yang berubah. Ada dinding kesombongan yang mulai retak. Malamnya, Michael duduk lama di tepi ranjang hotelnya. Kota itu terlihat tenang dari jendela. Masjid berdiri megah, seolah menjadi simbol kedamaian. Dan kembali, lantunan azan malam terdengar lagi.
Kali ini, ia tidak hanya mendengarnya. Ia merasakannya. Suara itu seperti panggilan lembut. Bukan panggilan yang memaksa. Bukan suara yang menakutkan. Tetapi suara yang seolah berkata, "Datanglah. Lihatlah. Pahami sebelum menghakimi." Tanpa sadar, mata Michael berkaca-kaca. Bukan karena sedih. Bukan karena takut. Tetapi karena ia merasa malu. Malu pada prasangkanya. Malu pada kesombongannya. Malu pada ketidakadilannya dalam menilai. "Kenapa? Mereka begitu baik padaku," bisiknya pelan. "Kenapa? Aku datang membawa kebencian, sementara mereka menyambutku dengan kasih." Ia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Arab Saudi, ia mengakui satu hal kepada dirinya sendiri. Bahwa apa yang ia yakini selama ini, tidak sepenuhnya benar. Bahwa apa yang ia benci selama ini, ternyata memiliki cahaya yang begitu lembut dan indah. Dan bahwa mungkin, hanya mungkin, Allah sedang menuntunnya pada sesuatu yang lebih besar daripada misi yang ia banggakan. Ia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan Abdullah bukanlah hal biasa. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari takdir yang telah Allah atur. Sebuah pintu kecil yang akan membawanya pada perjalanan panjang penuh ujian, air mata, dan akhirnya, hidayah. Michael belum menyadari apa yang menantinya. Tapi satu hal pasti, hatinya sudah mulai bergerak. Dan itulah awal dari segalanya. Hari-hari setelah kedatangan Michael di Arab Saudi, seharusnya dipenuhi dengan semangat dan kepercayaan diri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tubuhnya terasa semakin melemah, seolah ada sesuatu yang berat menekan dada dan tulangnya. Setiap kali ia melangkah, pandangannya berkunang-kunang. Setiap malam tubuhnya menggigil, keringat dingin mengucur tanpa henti, dan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan terus menyerangnya. Michael yang terbiasa hidup dengan keyakinan diri, kini mulai merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa semua hanyalah kelelahan atau perubahan cuaca. Namun sakit itu tidak berhenti. Justru semakin hari semakin parah, hingga akhirnya ia kesulitan berdiri dan berjalan. Di tengah rasa sakit itu, Michael masih berpegang pada kesombongannya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Ini hanya ujian kecil. Aku bisa melewatinya. Aku datang untuk membawa misi besar, bukan untuk kalah oleh rasa sakit." Namun semakin ia memaksakan diri, tubuhnya semakin tak berdaya. Suatu sore, ketika tubuhnya benar-benar tak sanggup lagi melangkah, Michael terjatuh di sebuah sudut jalan yang tidak terlalu ramai. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemah, dan dirinya mulai tidak mampu menahan rasa perih yang menyebar dari dadanya hingga ke seluruh tubuh. Orang-orang yang lewat awalnya hanya melihat sekilas, tidak begitu paham apa yang sedang terjadi. Hingga akhirnya seseorang datang menghampirinya. Seseorang yang kelak akan mengubah perjalanan hidupnya. Dialah Abdullah. Seorang pria Arab Saudi yang sederhana, berakhlak lembut, dan dikenal oleh tetangganya sebagai sosok yang peduli pada sesama. Saat melihat seorang asing tergeletak dengan tubuh gemetar, Abdullah tidak tega membiarkannya. Ia segera mendekat, menunduk, dan menepuk pelan bahu Michael. "Saudaraku, apakah kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara hangat. Michael awalnya ragu. Ia menatap Abdullah dengan pandangan penuh kecurigaan. Ia masih membawa kesombongan dalam dirinya, merasa tidak perlu bantuan dari orang lain, apalagi dari orang yang selama ini ia pandang berbeda keyakinan. Namun rasa sakit yang menusuk tak memberi ruang untuk ego. Dengan suara lemah, ia berkata, "Aku sakit. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tubuhku terasa hancur." Abdullah tanpa banyak bertanya langsung membantu Michael duduk. Ia berusaha menenangkannya sambil memberi dukungan agar pria asing itu bisa tetap sadar. Michael melihat tatapan Abdullah. Tidak ada kebencian, tidak ada kecurigaan, hanya ada ketulusan dan kepedulian. Abdullah membawa Michael ke rumah sederhana miliknya. Dengan penuh kesabaran, ia menyiapkan tempat tidur agar Michael bisa beristirahat. Abdullah khawatir melihat kondisinya, namun ia tetap berusaha tenang. Ia memberi kain hangat, membantu membersihkan wajah Michael, dan memastikan pria itu bisa sedikit merasa nyaman. Di dalam hatinya, Michael bertanya-tanya, mengapa ia menolongku? Dia tidak mengenalku. Dia bahkan tidak tahu siapa aku.
Jika ia tahu tujuan kedatanganku, mungkin ia akan membenciku. Namun yang diterimanya justru sebaliknya. Abdullah menjaga Michael layaknya saudara sendiri. Malam pertama di rumah Abdullah menjadi malam penuh renungan bagi Michael. Ia terbaring lemah, sementara Abdullah duduk di dekatnya, memastikan ia tidak sendirian. Abdullah membaca doa-doa dengan suara lembut, berharap Allah memberi kesembuhan kepada tamunya. Michael tidak mengerti doa apa yang dibacakan, namun ia merasakan ketenangan dari suara itu. Seolah ada sesuatu yang menyentuh hatinya, sesuatu yang hangat. Hari-hari berlalu, namun sakit itu belum juga hilang. Michael semakin bingung. Obat yang ia miliki tidak banyak membantu. Tubuhnya terus melemah dan rasa nyerinya seperti menusuk tanpa ampun. Tetapi yang semakin membuatnya heran adalah ketulusan Abdullah yang setiap hari merawatnya tanpa bosan. Abdullah menyiapkan makanan, menjaga kebersihan, bahkan rela begadang agar dapat memastikan kondisi Michael stabil. "Kenapa kau begitu peduli padaku?" tanya Michael suatu hari dengan suara pelan. Abdullah tersenyum. "Karena kau manusia. Karena kita saudara sesama makhluk Tuhan. Di dalam ajaran kami, Rasul kami mengajarkan untuk menyayangi siapapun, tanpa melihat latar belakangnya. Selama aku bisa menolong, aku akan menolong." Jawaban itu membuat dada Michael terasa hangat. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi penuh makna. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada orang-orang yang selama ini ia salah pahami. Ia melihat kasih sayang tanpa syarat, bukan sekadar kata-kata kosong. Namun di balik semua itu, ada pergolakan besar dalam hati Michael. Ia menyembunyikan rahasia besar. Ia datang bukan sebagai tamu biasa. Ia datang dengan misi yang bertentangan dengan keyakinan yang dianut Abdullah. Ia datang dengan niat yang tidak baik. Namun kini ia justru dirawat oleh orang yang ingin ia sesatkan. Di malam yang sunyi, Michael memandangi langit-langit rumah Abdullah sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini kebetulan? Atau Tuhan sedang menegurku? Rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya. Ia melihat sendiri bagaimana Abdullah memperlakukannya dengan penuh cinta dan keikhlasan. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, hanya kebaikan. Suatu malam ketika sakitnya kambuh lebih parah, Michael hampir kehilangan harapan. Tubuhnya begitu lemah hingga ia sulit bernafas. Abdullah panik, namun ia tetap berusaha kuat. Dengan tangan gemetar menahan cemas, Abdullah membawa segelas air Zam-Zam. Ia berkata lembut, "Ini adalah air suci bagi kami. Banyak orang percaya bahwa dengan izin Allah, air ini membawa keberkahan dan kesembuhan. Minumlah, saudaraku. Semoga Allah memberi jalan kesembuhan untukmu." Michael awalnya ragu, namun tatapan Abdullah membuatnya percaya. Dengan perlahan, ia meneguk air itu. Rasanya dingin, segar, dan terasa sangat berbeda. Ada ketenangan yang merembes masuk ke dalam dirinya. Air itu tidak hanya mengalir di tubuhnya, tetapi juga menyentuh hatinya. Malam itu, Michael menangis dalam diam. Air mata yang keluar bukan hanya karena sakit fisik, tetapi juga karena hatinya mulai tersentuh. Ia merasa telah diperlakukan dengan cinta yang tulus. Ia merasakan kehangatan yang selama ini tidak pernah ia pahami, bahkan dari orang-orang yang seiman dengannya sebelumnya. Abdullah melihat Michael menangis. Namun ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya menepuk bahu Michael perlahan dan berkata, "Bersabarlah. Tuhan selalu punya cara indah untuk menunjukkan cintanya kepada kita." Kalimat itu semakin menusuk hati Michael. Untuk pertama kalinya, ia mulai memikirkan ulang niat kedatangannya. Ia yang dulu datang dengan kesombongan kini merasa kecil di hadapan kebaikan. Ia mulai merasakan bahwa mungkin selama ini ia salah menilai. Hari-hari berikutnya, kondisi Michael perlahan mulai stabil. Sakitnya memang belum hilang sepenuhnya, tetapi rasa damai kini ikut hadir dalam dirinya. Ia mulai lebih banyak berbicara dengan Abdullah. Mereka berbagi cerita, berbagi pandangan hidup. Abdullah tidak pernah memaksanya mengenal Islam. Ia hanya menunjukkan ajaran lewat sikap, lewat kelembutan, lewat kebaikan nyata. Dan dari sanalah perubahan itu mulai tumbuh. Bukan karena dipaksa, bukan karena diancam, tetapi karena hati Michael sendiri yang perlahan terbuka. Hari demi hari berlalu, dan Michael masih tinggal di rumah Abdullah.
Meski tubuhnya perlahan mulai membaik setelah minum air zam-zam, rasa sakit itu belum benar-benar hilang. Kadang-kadang tubuhnya kembali melemah, kadang rasa nyeri itu datang tiba-tiba seperti ingin mengingatkannya bahwa ia belum benar-benar pulih. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Rasa damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, Michael melihat Abdullah bangun lebih awal dari dirinya. Dengan langkah pelan namun pasti, Abdullah selalu menunaikan salat subuh. Michael sering memperhatikan dari kejauhan, walau awalnya hanya dengan rasa penasaran. Ia melihat bagaimana Abdullah berdiri, membungkuk, sujud dengan penuh ketenangan dan kerendahan hati. Tidak ada paksaan, tidak ada kepura-puraan. Semuanya terlihat tulus. Seolah yang ia lakukan adalah percakapan lembut antara seorang hamba dengan Tuhannya. Michael sering bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tenang di tengah kesulitan hidup. Abdullah hidup sederhana, tidak kaya raya, rumahnya juga bukan rumah mewah. Namun wajahnya selalu penuh dengan rasa syukur dan ketenangan. Suatu pagi, ketika Abdullah selesai salat, Michael akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Setiap hari aku melihatmu melakukan itu," ucap Michael perlahan. "Kau terlihat begitu tenang, seolah semua beban hilang. Apa yang sebenarnya kau rasakan ketika kau berdoa?" Abdullah tersenyum hangat, lalu duduk di dekat Michael. "Ketika aku salat, aku merasa dekat dengan Allah. Aku merasa tidak sendirian. Setiap masalah, setiap rasa sakit, setiap ketakutan, semuanya aku ceritakan kepadanya. Dan ketika aku bersujud, aku merasa bahwa tidak ada yang lebih besar darinya. Di saat itulah hatiku tenang." Kata-kata itu sederhana, namun bagi Michael, kalimat itu terasa luar biasa. Ia menunduk, memandang tangannya yang masih lemah. "Aku tidak pernah merasakan hal seperti itu," ucapnya lirih. "Selama ini aku merasa kuat karena aku punya tujuan, punya misi. Tapi sekarang, aku merasa kosong." Abdullah tidak menghakimi. Ia tidak berkata, "Ini salahmu." Ia hanya menatap Michael dengan penuh empati. Kadang, Tuhan membiarkan kita jatuh agar kita belajar merendah. Kadang Tuhan memberi sakit bukan karena membenci, tetapi karena ingin mendekatkan kita padanya. Kalimat itu menancap kuat di hati Michael. Ia terdiam lama, menahan sesuatu yang berat di dadanya. Di saat itu pula, ia mulai menyadari bahwa rasa sakit yang ia alami mungkin bukan sekadar penyakit biasa. Mungkin ada pesan besar di dalamnya. Malam harinya, saat Abdullah telah terlelap, Michael duduk sendirian di ruang tamu. Lampu tidak terlalu terang, hanya temaram yang menambah suasana tenang. Ia memandangi gelas kosong yang dulu pernah berisi air zam-zam, air yang ia minum saat keadaannya hampir tidak tertolong. Ia ingat betul momen itu. Saat air itu menyentuh tenggorokannya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Air mata tiba-tiba mengalir di pipinya. Michael memegang dadanya, bukan karena sakit, tetapi karena hatinya terasa sangat sesak. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Mengapa mereka begitu baik padaku? Mengapa Abdullah begitu tulus? Aku datang dengan niat buruk, tetapi yang kuterima adalah kebaikan yang tidak ada batasnya." Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Malu pada kesombongannya. Malu pada kebenciannya. Malu pada niat yang ia bawa ketika pertama kali datang ke negeri ini. Beberapa hari kemudian, Michael mulai bisa berjalan sedikit lebih kuat. Tubuhnya memang belum sembuh sepenuhnya, tetapi kini ia sudah bisa duduk lebih lama, bahkan berjalan pelan di sekitar rumah. Abdullah senang melihat perkembangan itu. "Alhamdulillah," ucap Abdullah dengan wajah bahagia. "Allah mulai mengangkat sakitmu." Michael terdiam sebentar. Ia menatap Abdullah dengan pandangan yang berbeda. "Abdullah," katanya pelan, "bolehkah aku bertanya jujur?" "Tentu saja," jawab Abdullah lembut. "Apa kau pernah membenciku? Maksudku, aku orang asing, datang dari negara jauh. Kita berbeda keyakinan, berbeda budaya. Tapi kau merawatku sepenuh hati. Tidak pernah sedikit pun kau tunjukkan kebencian. Mengapa?" Abdullah tersenyum. "Michael, Rasul kami mengajarkan bahwa seorang mukmin yang baik adalah mereka yang membawa manfaat bagi orang lain.
Aku tidak melihatmu sebagai musuh. Aku melihatmu sebagai saudara sesama manusia. Selama kau membutuhkan pertolongan, maka aku berkewajiban menolong sebisaku. Itulah ajaran agama kami. Jawaban itu kembali menghentak hati Michael. Ia merasakan kehangatan yang begitu kuat. Seolah hatinya dipeluk oleh ketulusan. Seolah tembok kebencian yang dulu ia bangun perlahan runtuh. Sejak hari itu, pandangan Michael terhadap Islam mulai berubah. Jika dulu ia memandangnya sebagai sesuatu yang harus dilawan, sesuatu yang harus diruntuhkan, kini ia melihatnya sebagai agama yang penuh kasih sayang. Ia melihat Islam bukan dari kata-kata, tetapi dari tindakan Abdullah, dari kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan yang nyata. Suatu sore, Abdullah melihat Michael termenung lama sambil memandang keluar jendela. Wajahnya penuh dengan kebingungan sekaligus ketenangan yang baru. Abdullah mendekatinya. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Abdullah lembut. Michael menarik napas panjang. "Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi hatiku terasa berbeda. Seolah ada pintu yang dulu tertutup rapat, kini mulai terbuka. Dulu aku yakin aku datang ke sini dengan tujuan benar. Tapi setelah semua yang aku alami, aku mulai sadar. Mungkin selama ini aku yang salah." Abdullah tidak langsung bereaksi dengan berlebihan. Ia tidak memaksa Michael untuk memutuskan apapun. Ia hanya menepuk bahu Michael dan berkata, "Jika hatimu sedang mencari kebenaran, jangan takut. Mintalah petunjuk pada Tuhan. Dia tidak akan menyesatkan orang yang sungguh-sungguh ingin mencari cahayanya." Malam itu menjadi malam paling berat sekaligus paling indah dalam hidup Michael. Untuk pertama kalinya, ia menengadahkan wajahnya ke langit dan berbicara pada Tuhan tanpa membawa kesombongan. Ia berbicara dengan hati yang hancur. Ia menangis, bukan karena sakit fisik, tetapi karena ia merasa selama ini hidup dengan kebencian dan kesalahpahaman. "Jika engkau mendengarku, tunjukkanlah jalan yang benar," ucapnya lirih, dengan suara bergetar. "Jika selama ini aku salah, maka bimbinglah aku menuju kebenaran." Air mata tak terbendung lagi. Tangisnya pecah, tetapi tangis itu justru terasa melegakan. Seolah seluruh beban yang selama ini menekan dadanya mulai terangkat. Sejak saat itu, hubungan Michael dan Abdullah bukan lagi sekadar hubungan antara orang yang merawat dan orang yang dirawat. Tetapi perlahan berubah menjadi persaudaraan yang kuat. Persaudaraan yang dibangun bukan oleh kesamaan keyakinan, melainkan oleh ketulusan hati. Dan tanpa disadari oleh Michael, doa yang ia panjatkan malam itu menjadi awal dari perubahan yang jauh lebih besar. Perubahan yang bukan hanya menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga membangunkan hatinya dari kegelapan yang selama ini ia peluk tanpa sadar. Hari-hari berikutnya, hidup Michael tidak lagi sama. Ia tidak lagi melihat dunia dengan pandangan lama. Ia mulai membuka mata, membuka hati, dan perlahan, ia mulai membiarkan cahaya masuk. Hari itu langit Arab tampak cerah, namun hati Michael masih penuh kegelisahan. Tubuhnya memang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, tetapi rasa sakit itu kadang masih datang tiba-tiba. Ada malam-malam ketika tubuhnya kembali menggigil, ada waktu-waktu ketika dadanya terasa nyeri dan napasnya terasa berat. Namun yang paling mengganggunya bukan lagi rasa sakit fisik, melainkan pergolakan batin yang semakin kuat. Sejak ia mengenal Abdullah lebih dekat, sejak ia melihat ketulusan dan kebaikan yang begitu nyata, hatinya tidak lagi sama. Ia mulai banyak merenung, memikirkan kembali niat kedatangannya ke Arab Saudi, memikirkan semua kebencian dan kesombongan yang dulu ia banggakan. Sementara kini, ia justru dirawat oleh seseorang yang sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk menolongnya. Suatu sore, rasa sakit kembali menyerang Michael. Tubuhnya lemas, keringat dingin mengucur, dan pandangannya kembali kabur. Abdullah yang kebetulan ada di rumah langsung panik, namun tetap berusaha tenang. Ia mendekati Michael dengan wajah cemas namun penuh kesabaran. "Michael, bertahanlah. Tarik napas pelan-pelan," ucap Abdullah sambil memegang bahunya. Michael mencoba mengikuti ucapan itu, namun tubuhnya benar-benar melemah. Ia merasa seolah hidupnya kembali berada di ujung tanduk. Dalam keadaan setengah sadar, ia mulai merasa ketakutan. Bukan hanya takut mati, tetapi juga takut belum menemukan kebenaran hidup. Melihat kondisi itu, Abdullah segera mengambil segelas air Zam-Zam yang ia simpan dengan penuh hormat. Dengan hati-hati ia mendekat, lalu duduk di samping Michael.
Dengan lembut ia berkata, "Ini air Zam-Zam. Minumlah dengan niat berharap kesembuhan dari Allah. Banyak orang yang sakit sembuh dengan izinnya melalui air ini." Michael menatap gelas itu dengan tangan gemetar. Ia ingat betul bagaimana dulu air itu menyelamatkannya saat tubuhnya hampir menyerah. Ada rasa ragu, ada rasa takut, namun sekaligus ada keyakinan yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Dengan perlahan, ia meneguk air itu. Rasanya dingin, segar, namun lebih dari itu, ada rasa damai yang kembali masuk ke dalam dirinya. Seakan air itu bukan hanya membersihkan tenggorokan, tetapi juga menyentuh relung hati yang paling dalam. Setelah beberapa kali tegukan, tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Napasnya perlahan stabil. Rasa nyeri yang tadi terasa menusuk, perlahan mereda. Michael terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan keajaiban yang sulit ia jelaskan dengan logika. Air itu seolah menjadi perantara ketenangan dari Tuhan. Abdullah menatap Michael dengan mata berkaca-kaca pula. Ia tidak mengatakan banyak kata, tetapi dalam hatinya ia terus memanjatkan doa agar tamunya diberi kesembuhan dan sekaligus diberi petunjuk. Beberapa menit kemudian, Michael akhirnya bisa bernapas dengan tenang. Tubuhnya terasa jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Abdullah, apa yang sebenarnya ada dalam air ini? Mengapa setiap kali aku meminumnya, rasanya seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya?" Abdullah tersenyum lembut. "Air Zam-Zam bukan air biasa, Michael. Ini adalah air yang telah menjadi saksi berbagai kisah keimanan selama ribuan tahun. Air ini muncul sebagai pertolongan Allah untuk Hajar dan Nabi Ismail. Air ini menjadi simbol cinta, rahmat, dan pertolongan Allah kepada hambanya. Jika Allah mengizinkan, air ini bisa menjadi obat bagi tubuh dan ketenangan bagi hati." Michael menunduk. Air mata tidak dapat ia tahan lagi. Ia menangis bukan karena sakit, tetapi karena hatinya terasa sangat tersentuh. Selama ini ia datang dengan kesombongan, merasa dirinya memiliki misi, merasa dirinya yang paling benar. Namun justru di negeri yang ingin ia sesatkan ini, ia menemukan kasih sayang, keajaiban, dan ketenangan yang tidak pernah ia bayangkan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa Tuhan memberiku kesempatan sebesar ini? Mengapa aku yang datang dengan niat buruk, justru Kau balas dengan kebaikan, dengan pertolongan, dengan keajaiban seperti ini?" Abdullah menatapnya penuh iba. "Karena kasih sayang Allah lebih besar dari kesalahan kita, Michael. Selama hati kita mau kembali, selama kita mau membuka diri, Allah tidak akan menutup pintunya. Mungkin sakit yang kau alami ini bukan azab, tetapi teguran lembut. Teguran agar kau berhenti berlari menjauh dari kebenaran." Kata-kata itu membuat hati Michael bergetar hebat. Ia merasa seakan hatinya dipeluk oleh sesuatu yang hangat. Air mata semakin deras mengalir. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan sambil terisak. "Aku merasa sangat bersalah, Abdullah," ucapnya lirih. "Aku datang ke sini bukan untuk mencari kebaikan. Aku datang untuk menentang keyakinan kalian. Tapi justru di sini aku diselamatkan, dirawat, dihormati, dan dicintai tanpa diminta imbalan apapun. Ini luar biasa, ini benar-benar luar biasa." Abdullah tidak memarahi, tidak mencela. Ia justru memegang bahu Michael dengan lembut dan berkata, "Tidak ada manusia yang sempurna, Michael. Semua orang pernah salah. Tetapi yang membedakan adalah apakah seseorang mau belajar dari kesalahannya atau tidak. Jika hatimu mulai tersentuh, itu artinya Allah sedang mengetuk pintu jiwamu." Sejak kejadian itu, Michael semakin sering merenung. Ia mulai menyadari sesuatu yang sangat besar. Ia tidak hanya disembuhkan secara fisik oleh air Zam-Zam, tetapi air itu juga seolah membasuh kebencian dan kesombongan dalam hatinya. Ia mulai merasa bahwa kebetulan ini terlalu sempurna untuk hanya disebut kebetulan. Ada campur tangan Tuhan yang sangat jelas terasa. Hari-hari berikutnya, Michael tidak lagi hidup dengan hati yang tertutup. Ia mulai belajar mengucapkan beberapa kalimat doa, meski masih terbata-bata. Abdullah tidak pernah memaksanya, hanya menemani, menjelaskan dengan lembut, dan selalu memberi ruang agar Michael bisa merasakan semuanya dengan tulus. Setiap malam, sebelum tidur, Michael selalu memandang gelas air Zam-Zam yang disimpan Abdullah.
Air itu kini bukan hanya simbol kesembuhan baginya, tetapi simbol dari perjalanan hatinya. Simbol dari cinta Tuhan yang selama ini mungkin tidak pernah ia sadari. Dan di dalam hatinya, perlahan tumbuh keyakinan bahwa hidupnya tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Ia mulai merasakan bahwa mungkin disinilah ia akan menemukan kebenaran yang selama ini tidak pernah benar-benar ia cari. Sebuah kebenaran yang datang bukan melalui paksaan, melainkan melalui cinta, kebaikan, air mata, dan air zam-zam yang penuh keberkahan itu. Sejak kejadian ketika air zam-zam kembali menenangkan sakitnya, hati Michael tidak lagi sama. Ia tidak lagi memandang Islam sebagai sesuatu yang harus dilawan. Sebaliknya, ia mulai melihat Islam sebagai sesuatu yang lembut, hangat, dan penuh kasih sayang, bukan hanya dari ajarannya, tetapi dari sikap Abdullah yang senantiasa tulus merawat dan menjaganya. Tubuh Michael kini jauh lebih kuat. Ia sudah bisa berjalan keluar rumah, menghirup udara segar, dan melihat kehidupan penduduk sekitar. Di setiap langkahnya, ia melihat hal-hal yang dulu tidak pernah ingin ia pahami. Ia melihat anak-anak kecil yang belajar menghafal doa dengan penuh semangat. Ia melihat orang-orang yang saling membantu tanpa pamrih. Ia menyaksikan wajah-wajah tenang yang tetap penuh syukur meski hidup sederhana. Di dalam hatinya, muncul perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan yang membuatnya ingin memahami lebih dalam apa yang membuat orang-orang ini bisa sedamai itu. Apa yang membuat Abdullah mampu tersenyum, bahkan ketika harus merawat seorang asing yang datang dengan niat yang salah. Suatu sore, Michael dan Abdullah duduk di halaman rumah. Angin sore terasa sejuk. Burung-burung berkicau lembut, dan suasana begitu tenang. Michael terdiam cukup lama sebelum akhirnya membuka suara. "Abdullah," ucapnya pelan. "Ya, Michael," jawab Abdullah lembut. "Aku ingin bertanya tentang sesuatu, tentang agamamu, tentang Islam." Abdullah menatapnya dengan mata yang berbinar tenang. Tidak ada ekspresi memaksa, tidak ada kegirangan berlebihan, hanya ketulusan seorang saudara yang siap menjawab dengan hati-hati. "Tanyakanlah apa yang ingin kau ketahui," ucap Abdullah. Michael menelan ludah, lalu bertanya, "Selama ini, yang kudengar tentang Islam selalu hal-hal menakutkan. Tapi yang kulihat di sini sangat berbeda. Aku melihat kasih sayang, ketulusan, kedamaian, dan cinta. Apa sebenarnya inti dari agama ini?" Abdullah tersenyum. "Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid, meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Islam mengajarkan manusia untuk tunduk, bukan karena takut, tetapi karena cinta. Kami diajarkan untuk berbuat baik, memaafkan, menolong sesama, dan hidup dengan hati yang bersih." Michael mendengarnya dengan seksama. Setiap kalimat masuk ke dalam hatinya, bukan hanya kepikirannya. "Apakah itu sebabnya kau menolongku tanpa memperdulikan siapa aku?" Abdullah mengangguk pelan. "Ya, Rasul kami mengajarkan bahwa manusia yang paling mulia bukanlah yang paling kaya atau paling kuat, tetapi yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Kau sakit, kau sendirian, dan kau butuh pertolongan. Bagiku, itu sudah cukup untuk menjadikanmu saudara." Michael menunduk. Matanya kembali memerah menahan air mata. "Aku merasa sangat kecil, Abdullah. Selama ini aku hidup dengan kebencian. Aku memandangmu dan orang-orang sepertimu sebagai musuh. Tapi sekarang aku sadar, aku yang salah. Aku buta selama ini, bukan karena mataku tertutup, tapi karena hatiku yang keras." Abdullah meletakkan tangan di bahu Michael. "Allah Maha membolak-balikkan hati. Jika hatimu mulai lembut, itu bukan karena aku. Itu karena Allah menyayangimu." Sejak percakapan itu, Michael semakin serius ingin mengenal Islam. Ia mulai bertanya tentang makna sujud, tentang doa, tentang sabar, tentang ikhlas, dan tentang keimanan. Abdullah menjelaskan semuanya dengan sabar dan penuh kasih. Tidak pernah sekalipun Abdullah memaksa Michael untuk percaya. Ia hanya menunjukkan kebenaran dengan ketulusan. Suatu malam, Michael tidak bisa tidur. Hatinya terasa penuh. Ia duduk seorang diri di ruang tengah, memandang langit gelap dari celah jendela. Bintang-bintang bertaburan indah di atas sana. Dan di tengah keheningan itu, ia kembali berbicara pada Tuhan, dengan cara yang paling jujur dalam hidupnya. "Tuhan,
Jika selama ini aku hidup dalam kesombongan, maafkanlah aku. Jika selama ini aku berjalan menjauh darimu, tariklah aku kembali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupku setelah ini. Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin hidup dengan hati yang damai, bukan penuh kebencian. Air matanya jatuh, membasahi pipi. Namun kali ini tangisnya bukan tangis ketakutan, melainkan tangis kelegaan. Ia merasa seperti seseorang yang selama ini berjalan di tengah kegelapan, dan kini mulai melihat cahaya samar di ujung jalan. Keesokan harinya, ketika Abdullah hendak menunaikan salat, Michael memperhatikannya kembali. Namun kali ini berbeda. Michael tidak hanya melihat gerakan salat. Ia melihat ketundukan, kerendahan hati, dan rasa cinta dalam ibadah itu. Dan di dalam dirinya, tumbuh rasa ingin ikut merasakan ketenangan yang sama. Setelah Abdullah selesai salat, Michael menghampirinya. "Abdullah," suaranya bergetar. "Aku ingin tahu satu hal lagi, mengapa kalian bersujud?" Abdullah tersenyum lembut. "Kami bersujud sebagai tanda kerendahan hati di hadapan Allah. Saat dahi kami menyentuh tanah, saat itu kami benar-benar merasa kecil. Kami menyerahkan semua beban, kesedihan, ketakutan, dan harapan kepadanya. Dan di saat itulah, hati kami merasa paling dekat dengan Tuhan." Michael terdiam lama. Kata-kata itu menembus jauh ke dalam hatinya. Ia merasa sangat tersentuh. Ia merasa rindukan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pahami. Perasaan benar-benar dekat dengan Tuhan. Hari itu menjadi titik paling penting dalam hidup Michael. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang nyata. Bukan ketenangan karena tubuh sembuh, bukan karena dunia memberi kenyamanan, tetapi ketenangan karena hatinya mulai mengenal arah. Di dalam dirinya, ia sadar bahwa kedatangannya ke Arab Saudi bukanlah kebetulan. Sakit yang ia alami bukan sekadar penyakit. Semuanya adalah bagian dari perjalanan besar yang Tuhan siapkan untuknya. Sebuah perjalanan yang mengubah kebencian menjadi cinta, kesombongan menjadi kerendahan hati, dan kegelapan menjadi cahaya. Di sudut hatinya, Michael mulai menyimpan satu niat yang belum ia ucapkan pada siapapun, termasuk Abdullah. Niat untuk benar-benar mencari kebenaran, bukan untuk menyerang agama orang lain, tetapi untuk menemukan Tuhan dengan cara yang paling jujur dan paling tulus. Dan tanpa ia sadari, hidayah itu semakin mendekat. Perlahan, lembut, namun pasti, menyentuh jiwanya, membimbing hatinya, dan membawa Michael pada perjalanan iman yang akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Hari itu, langit tampak mendung seakan ikut merasakan beban yang sedang dipikul Michael. Setelah kejadian beberapa waktu sebelumnya, hidupnya berubah semakin berat. Tekanan dari keluarga, cibiran dari sebagian orang di sekitarnya, dan keraguan yang datang dari dalam dirinya sendiri, membuat hatinya sering terasa sesak. Namun di balik kesulitan itu, ada satu hal yang tidak pernah hilang. Kehadiran Abdullah yang selalu setia berada di sisinya. Michael duduk sendirian di tepi masjid, menatap kosong kehamparan jalan yang mulai basah oleh gerimis. Hatinya kacau. Ada rasa takut, ada rasa ragu, tapi ada juga keinginan kuat untuk tetap bertahan pada jalan yang sudah ia pilih. Langkah kakinya sudah berada di sini, tetapi batinnya masih berperang. Tak lama kemudian, Abdullah datang dengan senyumnya yang hangat. Lelaki itu duduk di samping Michael tanpa berkata apa-apa terlebih dahulu. Ia tahu, sahabatnya itu sedang berusaha menenangkan pikirannya. Kadang, diam adalah bahasa paling tepat untuk memahami luka seseorang. "Kenapa menatap jauh seperti itu, Michael?" Akhirnya Abdullah membuka pembicaraan dengan suara pelan dan penuh perhatian. Michael menarik napas panjang. "Aku hanya sedang berpikir tentang semua yang sudah terjadi. Tentang keluargaku, masa depanku, dan diriku sendiri. Rasanya berat sekali, Abdul." Abdullah mengangguk pelan. "Aku mengerti. Tidak ada perjalanan yang mudah ketika seseorang memilih jalan kebenaran. Tapi ingat, setiap langkah yang kamu ambil bukan sekadar tentangmu saja. Ini tentang hatimu, tentang ketenangan hidupmu, tentang keberanianmu untuk mencari kebenaran." Michael menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kadang aku takut. Takut gagal, takut salah, takut tidak bisa mempertahankan apa yang sudah kupilih. Dan yang paling berat, aku takut mengecewakan orang-orang yang kucintai." Abdullah tersenyum lembut.
Justru itulah makna dari sebuah perjuangan, Michael. Bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang seberapa cepat kamu sampai pada tujuan, tapi tentang bagaimana kamu bertahan, bagaimana kamu tetap teguh saat badai datang. Allah melihat setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dalam diam, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil. Kata-kata itu membuat hati Michael sedikit hangat. Namun pergulatan batinnya masih begitu kuat. Tapi bagaimana kalau aku benar-benar tidak kuat suatu hari nanti? Abdullah menatapnya dalam-dalam. Kamu tidak sendiri. Ada aku, ada orang-orang yang tulus mendukungmu, dan yang paling penting, ada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Kamu hanya perlu terus berjalan. Meski pelan, meski penuh luka, jangan berhenti. Michael terdiam. Ia menelan semua kata-kata itu dengan hati bergetar. Selama ini ia terbiasa menjalani hidup dengan logika dan perhitungan. Kini ia belajar menyerahkan sebagian hal kepada kepercayaan dan ketenangan hati. Perjalanan ini bukan hanya tentang keyakinan, tapi tentang mengenal dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya tetap tidak mudah. Michael masih harus menghadapi tatapan aneh, ucapan sinis, bahkan penolakan dari beberapa orang yang dulu dekat dengannya. Namun ada satu hal berbeda, kini ia mulai belajar untuk tidak mudah goyah. Setiap kali merasa lemah, ia datang ke masjid, duduk bersama Abdullah, dan membiarkan hatinya tenang dalam doa. Suatu malam, setelah sholat bersama, Michael duduk lebih lama dari biasanya. Abdullah menghampirinya. "Kamu terlihat lebih tenang hari ini," kata Abdullah. Michael tersenyum kecil. "Aku masih takut, tapi sekarang aku mulai belajar menerima rasa takut itu. Aku sadar, rasa takut bukanlah tanda kelemahan. Justru dari rasa takut itulah aku belajar untuk lebih bergantung pada Tuhan." Abdullah menepuk bahunya dengan bangga. "Itu tandanya hatimu sedang tumbuh." Hati yang tumbuh tidak selalu melalui kebahagiaan. Kadang justru melalui luka dan air mata. "Terima kasih, Abdul," ujar Michael dengan suara bergetar. "Kamu bukan hanya sahabat, tapi juga bagian penting dalam perjalanan hidupku. Tanpa kamu, mungkin aku sudah menyerah sejak lama." Abdullah tersenyum lebar. "Aku hanya perantara, Michael. Semua yang menguatkanmu sejatinya datang dari Allah. Kamu yang memilih untuk tetap bertahan. Kamu yang memilih untuk tidak menyerah." Malam itu, hati Michael terasa lebih ringan. Ia mulai melihat hidupnya dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai penderitaan panjang, melainkan sebagai perjalanan pembentukan diri. Ia mulai menyadari bahwa setiap cobaan yang datang bukanlah bentuk kebencian Tuhan, melainkan cara Tuhan menyiapkan hatinya agar lebih kuat. Hari demi hari berlalu. Michael semakin dewasa dalam menghadapi ujian. Ia mulai bisa tersenyum meski dalam kesedihan. Ia mulai bisa bersyukur meski dalam kekurangan. Dan yang paling penting, ia mulai percaya bahwa setiap langkahnya memiliki makna. Pada suatu kesempatan, Michael memandang langit sore yang berwarna oranye keemasan. Angin berhembus pelan, seolah membisikkan ketenangan. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku akan terus berjalan. Meski berat, aku percaya masih ada harapan di ujung jalan ini. Selama aku tidak berhenti, selama aku masih memiliki iman dan sahabat yang tulus, aku tidak akan sendirian." Ini menjadi titik penting dalam perjalanan Michael. Bukan karena semua masalahnya selesai, tapi karena ia mulai menemukan kekuatan dalam kelemahannya. Ia belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan mampu bangkit setiap kali terjatuh. Dan di sampingnya, Abdullah tetap setia. Menjadi sahabat, penuntun, penguat, sekaligus saudara yang Allah hadirkan di saat yang paling tepat. Mereka melanjutkan perjalanan bersama, dengan hati yang semakin teguh dan harapan yang semakin terang. Perjalanan Michael belum selesai. Namun kini ia melangkah dengan keyakinan baru, bahwa setiap air mata yang jatuh akan diganti dengan kebahagiaan, dan setiap luka yang menganga suatu hari akan berubah menjadi cerita indah yang menguatkan banyak orang. Dan itulah awal dari ketabahan sejati. Hari itu, suasana masjid terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena hati Michael yang mulai menemukan ketenangan baru. Setelah melewati badai panjang, ia mulai merasakan sinar harapan perlahan masuk ke dalam hidupnya. Namun perjalanan itu belum selesai.
Masih ada ujian yang menuntut kesabaran, ketabahan, dan keyakinannya. Michael duduk di sudut masjid setelah sholat, memandangi sajadah yang masih terhampar di depannya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih semata, tetapi karena rasa syukur yang mulai tumbuh. Ada haru yang sulit dijelaskan. Ia teringat semua yang telah ia lalui. Penolakan, cemooh, kebingungan, hingga rasa takut yang sempat membuatnya ingin menyerah. Tapi kini, ia masih berdiri. Ia masih mampu bernafas, masih mampu berdoa, masih mampu berharap. Ketika Michael sedang larut dalam pikirannya, Abdullah datang dan duduk di sampingnya. Seperti biasa, kehadirannya membawa rasa aman yang sulit dijelaskan. "Kamu kelihatan berbeda hari ini," kata Abdullah pelan, tersenyum menenangkan. "Matamu tidak lagi penuh beban seperti dulu. Ada ketenangan di sana." Michael menarik napas panjang. "Aku mulai belajar menerima semuanya, Abdul. Aku mulai sadar bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi bukan berarti hidup berhenti di situ saja. Justru disitulah kita belajar, kita tumbuh, dan kita menemukan arti." Abdullah mengangguk bangga. Itulah makna perjalanan iman, Michael. Bukan sekadar tentang keyakinan yang diucapkan, tetapi tentang hati yang rela menerima dan bertahan. Namun, di balik ketenangan itu, masih ada luka yang sesekali menyakitkan. Keluarga Michael masih belum sepenuhnya bisa menerima pilihannya. Ada jarak yang terasa dingin, ada dinding yang belum runtuh. Setiap kali ia pulang, ia merasakan udara rumah yang tidak lagi sama. Tapi meski begitu, Michael tetap mencoba menghormati mereka. Ia tidak membenci, tidak marah. Ia hanya berdoa. Suatu malam, Michael pulang dengan langkah berat. Rumah tampak sepi, hanya ada lampu ruang tamu yang menyala samar. Ia masuk pelan, berharap tidak membuat suasana semakin tegang. Namun ibunya ternyata duduk di sofa, memandangnya tanpa kata. Michael berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi lidahnya terasa keluh. "Michael," suara ibunya akhirnya terdengar, pelan namun syarat emosi. "Kenapa harus sejauh ini? Kenapa kamu memilih jalan yang begitu berat?" Michael menunduk. "Maafkan aku, Ma, aku tidak pernah berniat melukai siapapun. Aku hanya ingin mengikuti apa yang membuat hatiku tenang. Aku masih anak Mama. Aku masih mencintai Mama. Tidak ada yang berubah dari itu." Air mata ibunya jatuh. Bukan marah, tapi sedih. Michael mendekat, duduk di hadapannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berbicara dari hati ke hati. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan, hanya rasa rindu yang selama ini terhalang oleh ego dan ketakutan. Michael ingin memeluk ibunya, tapi ia menahan diri. Ia takut salah. Ia hanya menatap dengan mata penuh harap. "Aku hanya takut kehilangan kamu," ucap ibunya lirih. "Aku takut kamu menjauh. Aku takut aku tidak lagi punya tempat di hidupmu." Michael langsung menitikkan air mata. Ia menggenggam tangan ibunya. "Tidak, Ma. Mama tidak akan pernah kehilangan aku. Aku justru ingin Mama tetap ada di hidupku. Aku ingin tetap menjadi anak yang bisa Mama banggakan, meski jalanku mungkin tidak seperti yang Mama inginkan." Percakapan itu menjadi titik kecil, namun sangat berarti. Walau belum sepenuhnya diterima, setidaknya ada pintu yang mulai terbuka. Ada harapan yang mulai tumbuh. Michael pulang ke kamar malam itu dengan hati yang sedikit lebih ringan, meski air matanya masih basah. Keesokan harinya, Michael kembali bertemu Abdullah. Ia menceritakan semuanya. Abdullah mendengarkan tanpa memotong, lalu tersenyum. "Itu tanda bahwa doa-doamu mulai mengetuk hati orang-orang yang kamu cintai," kata Abdullah lembut. "Tidak ada doa yang sia-sia. Mungkin tidak langsung dijawab, tapi selalu ada jalan yang Allah bukakan perlahan." Michael terdiam, lalu mengusap matanya. "Aku hanya ingin semuanya baik, Abdul. Aku tidak ingin kehilangan siapapun." "Dan kamu tidak akan kehilangan," jawab Abdullah yakin. "Selama kamu tetap lembut, tetap sabar, dan tetap mendoakan mereka, insya Allah hatimu dan hati mereka akan dipertemukan di titik terbaik." Hari-hari berikutnya, Michael semakin mendekatkan diri pada doa. Setiap malam ia memohon dengan penuh haru,
agar Tuhan menguatkan hatinya, melunakkan hati keluarganya, dan menjaga persahabatan yang telah banyak memberinya kekuatan, terutama Abdullah. Di masjid, Michael kini tidak lagi hanya datang untuk mencari ketenangan. Ia datang untuk bersyukur. Ia mulai membantu membersihkan masjid, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan mencari makna hidup melalui memberi kebaikan. Semakin banyak ia berbuat baik, semakin besar rasa damai yang ia rasakan. Suatu sore, setelah selesai membantu kegiatan sosial di masjid, Abdullah menepuk bahu Michael. "Kamu tahu, Michael," katanya sambil tersenyum bangga. "Dulu aku melihatmu sebagai seseorang yang sedang mencari jalan. Sekarang, aku melihatmu sebagai seseorang yang sudah menemukan cahaya dalam hatinya." Michael menunduk, terharu. "Aku tidak akan sampai di titik ini kalau tidak ada kamu, Abdul. Kamu selalu ada saat aku jatuh, saat aku ragu, saat aku merasa sendirian." Abdullah menggeleng. "Aku hanya sahabat yang Allah titipkan untuk menemanimu sementara. Semuanya karena keteguhanmu sendiri. Kamu yang memilih bertahan. Kamu yang memilih untuk tetap percaya." Kalimat itu membuat Michael semakin bersyukur. Ia tidak lagi melihat ujiannya sebagai beban, tetapi sebagai anugerah yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat dan dewasa. Malam itu, Michael duduk di masjid lebih lama. Lampu sudah mulai redup, jamaah satu persatu pulang. Ia menengadahkan tangan, berdoa dengan suara hati yang paling dalam. "Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkanku. Terima kasih karena Engkau mengirimkan Abdullah ke dalam hidupku. Terima kasih karena Engkau memberi kesempatan untuk belajar, mencinta, dan bertahan. Jika masih ada ujian yang harus kulalui, kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku menyerah. Jangan biarkan aku membenci. Jadikanlah aku hamba yang mampu memaafkan, menghargai, dan mensyukuri setiap takdir-Mu." Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini air mata keikhlasan, ketenangan, dan rasa pasrah yang tulus. Dari kejauhan, Abdullah melihat Michael yang sedang berdoa. Ia tersenyum, merasa bangga sekaligus haru. Ia tahu, perjalanan sahabatnya itu masih panjang. Akan ada tantangan lain yang mungkin lebih berat. Tapi ia juga tahu, hati Michael kini sudah jauh lebih kuat dibanding dulu. Ini tentang pertumbuhan batin. Tentang doa yang tidak pernah berhenti. Tentang harapan yang perlahan menyala, meski awalnya hanya seperti lilin kecil di tengah gelap. Michael kini bukan lagi seseorang yang hanya bertahan karena terpaksa. Ia bertahan karena ia yakin. Ia berjalan bukan karena dorongan orang lain, tetapi karena hatinya sendiri yang memilih untuk terus melangkah. Di sampingnya, Abdullah tetap menjadi sahabat setia. Menguatkan, mendampingi, dan mengingatkan bahwa setiap langkah menuju kebaikan tidak pernah sia-sia. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi kini ada sinar yang lebih terang di ujung jalan. Dan selama doa masih terucap, selama hati masih percaya, harapan itu akan selalu hidup.